Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Endang Nalsalita Tarigan dari Prodi Manajemen kelas MJ 826 yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Ucuk Darussalam. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Bisnis Big Data Universitas Sibar Asia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai strategi implementasi Big Data dalam ekosistem e-commerce Shopee. Alasan saya memilih Shopee sebagai objek penelitian saya adalah karena Shopee merupakan salah satu e-commerce yang paling sering saya gunakan untuk berbelanja secara online. Kemudian, posisinya sebagai salah satu platform terbesar di Asia Tenggara yang setiap harinya menghasilkan jutaan data transaksi, pencarian produk, interaksi pelanggan, hingga aktivitas logistik. Oleh karena itu, Big Data menjadi salah satu faktor penting yang mendukung keberhasilan operasional dalam pengambilan keputusan bisnis di Shopee. Dalam presentasi ini, saya akan bahas 4 poin utama. Yang pertama adalah analisis model bisnis dan alur sistem informasi. Kedua, bedah proses bisnis operasional Shopee. Ketiga adalah rancangan penerapan Big Data di seluruh lini bisnis. Kemudian yang terakhir, keunggulan dan inovasi metode Big Data yang diusulkan. Saya akan bahas topik yang pertama terlebih dahulu, yakni model bisnis platform marketplace. Yang pertama terkait skalabilitas pasar. Shopee menggunakan model marketplace yang menghubungkan penjual dan pembeli dalam satu platform digital. Model bisnis ini bersifat sangat scalable karena mampu melayani jutaan UMKM hingga brand global untuk menjangkau basis pelanggan luas di Asia Tenggara dan Amerika Latin. Kemudian, untuk mendukung aktivitas tersebut, model bisnis yang kedua adalah infrastruktur cloud. Shopee menggunakan infrastruktur berbasis cloud yang memungkinkan sistem tetap stabil meskipun terjadi lonjakan transaksi pada periode tertentu seperti promo 11.11 ataupun 12.12 yang sering kita kenal sebagai Hari Belanja Nasional atau Harbolnas. Kemudian, adanya diversifikasi pendapatan. Seluruh data transaksi, inventaris, pembayaran, dan aktivitas pengguna terintegrasi secara real-time. Dengan demikian, informasi yang diterima pengguna maupun penjual dapat selalu akurat dan terkini. Model bisnis ini juga didapatkan melalui komisi penjualan, layanan iklan berbayar bagi penjual atau Shopee Ads, serta nilai tambah dari layanan pengiriman dan asuransi produk. Arsitektur sistem informasi terintegrasi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu skalabilitas infrastruktur cloud ini untuk mendukung lonjakan trafik data besar selama kampanye belanja global agar dia tetap stabil. Kemudian integrasi data real time ini supaya data tetap sinkron antara data gudang, logistik, dan antar muka pengguna untuk memastikan informasi inventaris yang akurat. Kemudian keamanan data yang terpusat dengan adanya penerapan protokol enkripsi yang tinggi dan manajemen akses ketat untuk melindungi informasi pengguna serta transaksi. Diagram alur kerja sistem. Yang pertama, pengumpulan data transaksi. Apabila kita lihat dari alur datanya, proses dimulai dari pengumpulan data transaksi dan aktivitas pengguna secara real time. Kemudian data tersebut diproses menggunakan sistem komputasi terdistribusi yang mampu menangani data dalam jumlah sangat besar. Ini adalah pemrosesan data terdistribusi. Kemudian yang terakhir adalah distribusi informasi pengguna, yakni hasil pengolahan data tersebut kemudian dikembalikan ke aplikasi dalam bentuk rekomendasi produk, informasi stok, promosi yang relevan, maupun berbagai fitur personalisasi lainnya. Kemudian kita masuk ke dalam topik yang kedua adalah bedah proses bisnis operasional Shopee. Yang pertama adalah terkait siklus transaksi dan produksi digitalnya. Pada aspek operasional, Big Data memberikan dampak yang sangat signifikan. Yang pertama dari sisi transaksi. Shopee dapat melakukan
verifikasi pembayaran secara otomatis sehingga proses dari pemesanan hingga pengiriman menjadi lebih cepat. Kemudian adalah optimalisasi SKU. Dari sisi penjual, data analytics membantu penjual mengetahui produk mana yang paling diminati dan produk mana yang kurang laku, sehingga strategi penjualan dapat disesuaikan. Yang ketiga adalah manajemen stok. Adanya AI atau integrasi kecerdasan buatan membantu penjual dalam melakukan perakiraan permintaan yang akurat, mencegah terjadinya penumpukan stok berlebih maupun kekurangan barang pada saat adanya kampanye besar seperti 11.11 yang sudah disebutkan tadi, atau 12.12, Harbolnas atau Hari Belanja Nasional. Kemudian manajemen distribusi dan logistik. Dalam bidang logistik, big data digunakan menentukan rute pengiriman yang paling efisien, memprediksi kebutuhan pergudangan, dan memberikan pelacakan paket secara real time. Ini adalah 3 poin utama terkait manajemen distribusi dan logistik. Kemudian ekosistem layanan konsumen. Selain itu, layanan pelanggan itu big data digunakan untuk menganalisis sentimen pelanggan melalui ulasan maupun percakapan chat. Untuk yang pertama, menggunakan pemrosesan bahasa alami untuk mengidentifikasi tingkat kepuasan pelanggan secara instan. Yang kedua adalah personalisasi resolusi masalah. Memanfaatkan riwayat data transaksi untuk memberikan solusi yang relevan dan mempercepat waktu penanganan komplain. Kemudian, adanya optimasi chatbot AI. Ini adalah mengintegrasikan basis data pengetahuan yang luas untuk menjawab pertanyaan umum pelanggan secara otomatis dan akurat 24/7. Secara pribadi, saya sering menggunakan optimasi chatbot AI ini pada Shopee. Apalagi ketika pemesanan saya misalnya sudah melewati batas waktu perkiraan. Misalnya batas terakhirnya tanggal 11, tapi hingga tanggal 12 saya belum mendapatkan barang tersebut. Saya sering menggunakan chatbot AI ini untuk menanyakan apakah barang saya sudah sampai manakah barang saya. Lalu apabila tidak ada pergerakan, saya melakukan pelaporan pada jasa kirimnya. Itu semua menggunakan AI karena hanya tinggal klik, bukan perorangan yang membalasnya, melainkan adalah AI. Menurut saya ini adalah sangat membantu kami sebagai pelanggan. Kemudian yang ketiga adalah rancangan penerapan big data di seluruh lini bisnis. Data ingestion dari berbagai sumber. Data ingestion itu adalah data yang data yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Yang pertama, konsolidasi data, mengintegrasikan data transaksi terstruktur dari database SQL dengan data tidak terstruktur seperti log click atau clickstream, riwayat pencarian, dan interaksi chat untuk menangkap gambaran utuh perilaku belanja pengguna. Kemudian adanya penampungan data lake. Memanfaatkan infrastruktur penyimpanan skala besar yang mampu menampung volume data mentah dalam format aslinya memungkinkan tim data science melakukan eksplorasi mendalam tanpa batasan skema yang kaku. Selanjutnya adalah teknologi real-time streaming. Digunakan agar data dapat diproses saat itu juga tanpa harus menunggu lama. Misalnya ketika pengguna menambahkan produk ke keranjang, sistem dapat langsung memberikan rekomendasi produk lain yang relevan. Setelah itu adalah pengolahan data dengan kerangka kerja modern. Skalabilitas infrastruktur menggunakan teknologi berbasis cloud dan komputasi terdistribusi untuk menangani volume data transaksi yang sangat besar secara real time. Kemudian adanya otomasi pemrosesan data. Ini adalah mengintegrasikan pipeline seperti ATL atau extract, transform, dan load yang efisien untuk memastikan akurasi dan kecepatan aliran data dari berbagai titik kontak pengguna. Kemudian adanya analitik prediktif. Melalui analitik prediktif, Shopee dapat memperkirakan tren pasar, memahami perilaku pelanggan, dan mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Data juga harus terintegrasi lintas departemen. Oleh karena itu, data dari tim pemasaran, operasional, logistik, dan layanan pelanggan disatukan dalam satu sistem sehingga seluruh divisi dapat menggunakan informasi yang sama untuk mendukung keputusan bisnis.
Ini ada 3 poin yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya adalah konsolidasi basis data terpusat, standarisasi protokol pertukaran data, dan adanya sinkronisasi informasi waktu nyata. Untuk poin keempat adalah keunggulan dan inovasi metode big data yang dapat diusulkan. Salah satu keunggulan terbesar big data di Shopee adalah kemampuan personalisasi. Shopee dapat menganalisis riwayat pencarian, produk yang dilihat hingga aktivitas keranjang belanja untuk memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengguna. Ini adalah hyper personalisasi. Kemudian adanya optimasi konversi. Pemanfaatan algoritma kolaboratif filtering terbukti meningkatkan intensitas niat beli pengguna yang secara langsung berdampak pada pertumbuhan pangsa pasar Shopee hingga 52% GMV di Asia Tenggara. Kemudian adanya penemuan produk cerdas. Mesin pencari semantik yang memahami sinonim dan input gambar memungkinkan pengguna menemukan produk dengan lebih cepat, yang pada akhirnya meningkatkan durasi sesi dan nilai rata-rata belanja. Ini merupakan keunggulan dari Shopee. Yang sudah saya rasakan sendiri sebagai pengguna Shopee adalah ketika saya menginput produk yang serupa atau produk yang sama, Shopee langsung dapat menemukan produk yang sesuai. Misalnya saya menemukan meja yang ingin saya beli ketika saya foto, Shopee dapat langsung mencarikan produknya dengan merek yang sama ataupun mencarikan produk yang mirip seperti yang saya cari. Ini adalah sebuah keunggulan dari Shopee, keunggulan big datanya terkait penemuan produk yang cerdas. Kemudian adalah prediksi tren dan manajemen inventaris yang presisi. Yang pertama, analisis perilaku konsumen. Shopee mampu mengidentifikasi pola pembelian dan preferensi produk secara real time untuk prediksi permintaan pasar di masa depan. Kemudian adanya optimasi stok barang. Ini mengurangi biaya penyimpanan dan risiko overstock atau kelebihan stok melalui algoritma peramalan yang mengintegrasikan data historis dan tren musiman. Kemudian terakhir adalah sinkronisasi rantai pasokan, meningkatkan efisiensi distribusi dengan menghubungkan data inventaris langsung ke sistem logistik untuk pemenuhan pesanan yang lebih cepat. Adanya deteksi penipuan dan keamanan transaksi. Melalui analisis perilaku real-time, mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan secara instan menggunakan algoritma machine learning untuk mencegah aktivitas penipuan. Kedua, verifikasi identitas multidimensi, memperkuat keamanan akun melalui integrasi data biometrik dan histori pengguna, perangkat guna memitigasi risiko pengambil alihan akun. Terakhir, penilaian risiko dinamis. Menentukan skor kepercayaan untuk setiap transaksi berdasarkan variabel lingkungan dan data historis guna melindungi ekosistem pembayaran. Demikianlah dari presentasi saya. Sebagai kesimpulan, Big Data merupakan aset strategis yang sangat penting bagi Shopee dalam menjalankan bisnisnya. Melalui pengumpulan data yang terintegrasi, pengolahan data secara real-time, pemanfaatan machine learning, serta analitik prediktif, Shopee mampu meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki layanan pelanggan, mengoptimalkan logistik, dan meningkatkan keamanan transaksi. Dengan kata lain, Big Data bukan hanya berfungsi sebagai alat pengolahan data, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam menciptakan keunggulan kompetitif dan mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih cerdas di era digital. Demikian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan juga rekan-rekan sekalian. Selamat sore.